Selamat datang di Agrowisata Royal Hanisakah, sebuah destinasi menarik di Gianyar, Bali, yang menawarkan pengalaman unik dan edukatif tentang kehidupan lebah trigona atau kele-kele. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tapi juga belajar tentang lebah mungil yang tidak memiliki sengat ini. Dan yang lebih menariknya lagi adalah Anda bisa merasakan langsung proses pemanenan madu yang segar dari sarangnya. Terletak di Jalan Raya Sakah, Gang Jeruk, Sukawati, Gianyar, Bali. Agrowisata ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Namun, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih maksimal, sebaiknya hubungi langsung sang pemilik, yaitu Iwayan Wahyudi, sebelum berkunjung melalui WA di 6281 337 040 494. Madu yang dihasilkan oleh lebah trigona di Royal Hanisakah ini memang berbeda dari madu pada biasanya. Warnanya lebih gelap, bahkan cenderung hitam, dengan rasa asam manisnya yang khas. Bahkan kandungan nutrisi yang terkandung lebih tinggi daripada madu pada umumnya. Perbedaan inilah yang menjadikan madu trigona sangat dinikmati oleh mereka yang mencari rasa dan manfaat yang lebih unik. Namun, beternak lebah trigona ini bukanlah perkara mudah. Iwayan Wahyudi menjelaskan bahwa hama seperti kupu-kupu, cicak, atau tawon dapat membuat lebah stres, tidak produktif, atau bahkan meninggalkan sarangnya. Di samping itu, pengetahuan yang mumpuni sangat diperlukan dalam menernak lebah trigona ini, supaya tidak berujung membunuh lebah itu sendiri. Oke, terima kasih untuk telepon Bali. Nama saya Iwayan Wahyudi. Saya kerja di dosen biologi di Universitas Hindu Indonesia dan saya lulusan S3 Ilmu Peternakan Udayana. Nah, di sini kebun lebah saya namanya Royal Hanisakah yang berdiri tahun 2020. Ya, tahun 2020. Tapi saya sudah berjualan madu dari tahun 2017. Nah, tahun 2017 itu saya merintis dari wilayah daerah-daerah di Bali. Semua saya kunjungi untuk mencari madu, dijual. Nah, tahun 2020 itu saya membuka bee farm di sini. Namanya Royal Hanisakah. Nah, di sini khusus budidaya lebah trigona, kele-kele, disebut dengan kele-kele ya. Nah, di sini saya sedikit punya koloni cuma 25 koloni. 25 koloni itu dalam artian kita selaku budidaya harus tahu konsep dulu. Nah, konsep itu menyesuaikan antara sumber pakan lebah yang ada dengan jumlah koloni yang ada. Jadi harus seimbang. Berapa sumber pakan kita ya punya dihasilkan oleh berbagai bunga dan jumlah koloni harus mengikuti. Kadang-kadang saya lihat di Bali beberapa pembudidaya itu untuk marketingnya dia banyak koloninya, woi ratusan, tapi tidak punya sumber pakannya. Karena orang awam itu berasumsi banyak punya koloni, banyak punya madu, padahal itu salah. Nah, buat teman-teman khusus ya, dimanapun saya berbicara, buat teman-teman pembudidaya, tujuan Anda itu berbudidaya tetapi membunuh lebah. Kenapa? Terlalu banyak Anda punya koloni, tapi tidak punya pakan. Jangan mengartikan itu pembudidaya. Hampir sama dengan genosida itu. Saya kurang sependapat itu. Jadi ketika saya berkunjung kemanapun, saya amati berapa sumber pakannya, berapa koloninya, harus sesuai. Nah, ini edukasi buat pembeli-pembeli madu harus tahu juga. Baru dia punya koloni, jangan dikira punya madu. Dalam artian, pembunuhan terhadap lebah itu dikurangilah. Kita sesama pecinta lebah itu harus paham menyediakan sumber pakan. Nah, kalau tidak jangan. Nah, selain itu, jika koloni atau produksi madu kita kurang, lebih baik kita kerjasama di Bali ataupun di luar Bali. Kenapa? Bali ini hampir 50% penjual madu itu dari luar. Kita belum bisa bekerja maksimal di Bali. Nah, selain itu, payung pembudidaya di Bali, lebah di Bali itu nggak ada juga, nggak siapa yang mengurusi, saya nggak tahu. Ini perlu sebenarnya, ini terobosan ke depan ini
untuk kalangan anak muda, khususnya sebagai kerja sambilan setelah dari kantor pembudidaya. Bali ini di sana kurangnya, tidak ada wadah tempat kita di Bali. Berapa kebutuhan madu di Bali? Tidak ada. Jadi kemanapun saya berkunjung, saya ajak bareng-bareng pembudidaya lebah tuh, ayo kita kuasai Bali ini dulu sebelum orang luar menguasai kita di sini. Nah, selain itu lebah yang kita pelihara ini biar kondisinya bagus atau koloninya aktif, ya namanya lebah trigona ini wajib ada sumber pakannya, nektar, bukan, resin dulu. Resin kebutuhan utamanya untuk pembentukan pot madu dan persiapan dia dalam koloni itu biar tidak ada predator masuk, biar lebih kuat pertahanannya. Resin itu sebagai propolis, nektar sebagai polen, nektar sebagai madunya nanti, polen sebagai bipolennya. Nah, biasanya pembudidaya di Bali itu kekurangannya adalah di resin. Banyak koloni tidak bisa naik madu karena belum terbentuknya pot madu yang terbuat dari propolis atau resin. Nah, di sini kita kerja bersama-sama. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana caranya kenapa Pak Wahyudi bisa melihara 25 koloni dan itu sumber bunga katanya? Bagaimana cara mengukur sumber bunga, sumber pakan yang ada? Itu banyak, gampang sekali bagi saya itu. Misalkan di sini di tempat saya hanya melihara 25 koloni. Seandainya saya tambah lagi 5 koloni, 3 yang mati, tak mau berkembang, artinya hanya 27 saja yang bisa maksimal di sini. Nah, tapi jangan terlalu ngepres, lebih diturunkan lagi sedikit, 25, 24, supaya tidak terjadinya kompetisi. Nah, kompetisi dalam lebah itu banyak banget. Selain dia antar lebah berkompetisi, juga ada predator. Nah, pemilihan sumber pakan dari bunga itu sangat menentukan sekali. Bunganya bagus tapi mengundang kupu-kupu misalkan. Nah, kupu-kupu itu kan sebagai kompetisi dia tuh. Belum lagi ketika dia bertelur merusak daun-daun muda itu, nah gitu. Belum lagi ulatnya. Nah, belum lagi predator yang lainnya seperti cicak. Cicak itu susah sekali. Dan yang paling parah itu jenis tawon ya. Ada beberapa tawon apa namanya tuh? Yang di sayap itu ada kuning. Kan sifat tawon tuh, sifatnya dia tuh terbang, mencuri propolis. Nah, kalau lebah kele-kele ini, tidak ada sumber pakan, masih dia bertahan hidup ya. Masih dia bertahan hidup. Karena apa? Karena sumber pakan dia itu ada 3. Resin, nektar, polen, ada 3 sumber pakannya dia. Salah satu nggak ada, tidak masalah. Tetapi ketika dia stres diganggu oleh hama, seperti tawon pencuri propolis itu, stres dia, kabur dia. Artinya, koloni itu lebih bertahan ketika tidak ada sumber pakan dibandingkan stres karena predator. Nah, itu permasalahannya. Jadi di Bali yang lihat kita perlu membentuk suatu persatuan lah di bawah pemerintahan, entah dinas, kalau nggak salah sekarang itu dinas kehutanan ya, karena lebah itu produksi hasil dari hutan, aturan dari kemarin yang lihat. Perlu peran pemerintah itu untuk memberi support terhadap petani-petani lebah di Bali. Kita lihat sudah berapa dari tahun 2017 saya menekuni perlebahan ini, di sana kurangnya. Ya, selain itu ada beberapa lagi kajian-kajian, terutama di riset di Bali, kita lihat belum. Kenapa? Rata-rata buat akademik di Bali entah di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, tidak ada yang membahas tentang perlebahan di Bali. Yang ada hanya sapi Bali, celeng Bali. Itu saja di akademik yang lihat di akademik di Bali di bidang peternakan itu. Ada nggak konsep dari akademik itu tentang pengembangan budidaya lebah? Bagaimana proses madu yang bagus untuk meningkatkan produksi lebah di Bali itu bagaimana? Secara akademis belum ada di Bali. Yang ada ben jet nyawa, jet sapi, ben jet celeng. Itu aja di pasar akademik. Buat teman silahkan singgung, bilang aja saya kurang setuju itu.
Tidak ada yang masalah berlebihan, padahal di Bali banyak pembudidaya, tetapi secara non-akademik kurang dia. Nah, saya juga buat teman-teman, kita di sini juga menjual madu dari lebah Apis cerana, Apis dorsata, dan klekele. Jadi buat teman-teman yang menonton video Tribun ini, silahkan mampir ke Royal Honey Sakah yang beralamat di Selatan Patung Bayi, Gang Jeruk. Silahkan bawa madunya ke sini, kita edukasi bersama-sama, tidak harus membeli madu ke sini. Tujuan saya membentuk ini hanya sebagai laboratorium perlebahan dan madu di Bali. Kalau ada yang membeli madu, itu bonus rezeki buat anak istri saya di rumah. Kesini silahkan kita sharing, berbagi pengalaman tentang lebah dan madu yang tunggu di sini. Tidak bayar, gratis di sini. Kopi gratis lagi. Nah, itu. Jadi silahkan mampir. Luasnya ini hanya 10 hara, tetapi di sampingnya ini sangat luas. Nah, boleh dikatakan sebagai income pasif saya. Seperti yang di utara ini, Tegalan juga banyak nektarnya dari pisang, mangga, banyak sekali sini. Tapi milik orang lain. Nah, makanya yang koloni yang di utara itu saya hadapan utara semuanya, biar ke sana dia nyari madu. Dan kita budidaya lebah di sini tidak untungkan secara madu saja. Lebah ini tujuan pertama saya adalah membantu penyerbukan. Nah, beberapa riset yang saya baca ya, penelitian di UNED, dengan adanya lebah, hasil produksinya dia lebih tinggi karena saat penyerbukan itu lebih ke dalam katanya dalam bunga itu. Beda pokoknya dibandingkan dengan cara alami dari angin atau hujan itu misalkan. Beda. Jadi dari sisi kita juga diuntungkan secara penyerbukan, dari sisi juga kita dapatkan madunya, dari sisi kita dapat ketenangan. Jadi antara materi yang kita dapatkan bagus, spirit kita juga dapatkan yang bagus. Jadi yang nonton di Tribun News niki, silakan mampir ke Royal Honey Sakah yang tunggu di sini. Oke, terima kasih. Keberhasilan Royal Honey Sakah ini seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi peternak lebah lainnya di Bali. Sayangnya masih banyak peternak yang kurang memahami teknik budidaya lebah trigona dengan benar. Di sisi lain, pasar madu trigona di Bali masih didominasi oleh produk dari luar. Harapan besar ada pada pemerintah dan komunitas peternak lebah lokal untuk bisa bersatu, membangun pasar lokal yang kuat agar potensi Bali tak diambil oleh pihak luar lainnya. Dengan semangat kolaborasi dan edukasi yang dibawanya, Royal Honey Sakah berkomitmen untuk terus mendukung para peternak lebah lokal dan memperkenalkan keistimewaan madu trigona kepada dunia. Bagi kalian yang ingin mencari agrowisata dengan segudang pengetahuan tersembunyinya, Royal Honey Sakah bisa jadi salah satu pilihan destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.